Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur Tuhan karena Engkau memelihara kami dari awal sampai akhir tahun. Tuhan, rahmat-Mu, berkat-Mu begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Setiap langkah kehidupan kami merasakan Engkau begitu agung, begitu mulia. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib selalu menyertai kami. Sehingga di dalam situasi apapun juga hati kami merasa tenang dan damai karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan menopang setiap langkah kehidupan kami, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami di dalam menghadapi segala situasi, baik pada waktu kami sehat maupun sakit, pada waktu kami menghadapi kesulitan ataupun kehidupan yang lancar. Kami merasakan kehadiran Tuhan yang begitu indah dan ajaib. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan Tuhan. Dan di dalam memasuki tahun yang baru, kami juga percaya bahwa anugerah Tuhan akan terus dilimpahkan kepada kami, bahwa kasih setia dan kemurahan Tuhan akan menyertai kami, bahwa keadilan dan juga damai sejahtera daripada Allah akan dinyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kepastian, untuk pengharapan yang begitu indah yang kami miliki di dalam Tuhan, di dalam memasuki tahun yang baru ini. Kami serahkan malam ini Tuhan, di mana kami bersama-sama akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari, dan juga dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kita akan kita akan teruskan dengan pembahasan kita dari kitab Roma, ya. Pasal yang ke-15 kita akan kembali melihat dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-29. Di dalam bagian ini kita melihat Rasul Paulus, dia menyatakan tentang kerinduannya untuk menjenguk jemaat yang ada di Roma. Dia juga menjelaskan mengapa sampai sekarang dia masih belum pergi menemui mereka, ya. Nah, kita tahu Rasul Paulus mempunyai satu kerinduan yang sangat kuat untuk mengunjungi, untuk melihat jemaat-jemaat yang ada di Roma. Kita tahu ini merupakan suatu kunjungan yang biasa, di mana dia ingin bertemu dengan teman-temannya, dia ingin bertemu dengan jemaat yang ada di sana. Ini merupakan satu kasih dan perhatian pada mereka, dan ini merupakan teladan yang indah bagi kita, ya. Dan ini juga merupakan persekutuan yang ingin Rasul Paulus rasakan di dalam hubungan dia dengan jemaat yang ada di Roma, ya. Jadi Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Ya, kita tahu persekutuan adalah sesuatu yang sangat indah dan juga merupakan suatu wujud kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah, ya. Seperti yang dikatakan oleh Andrew Murray, dia mengatakan our love to God is measured by our everyday fellowship with others and the love it displays, ya. Jadi kita melalui persekutuan kita boleh menyatakan cinta kasih kita kepada Allah kita. Jadi Rasul Paulus dia rindu agar supaya dia dapat membangun persekutuan yang indah ini bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang ada di Roma.
Ya, kita tahu dari bacaan-bacaan bahwa ada banyak laporan-laporan tentang Rasul Paulus. Ya, ada orang yang mempunyai pandangan yang baik, ada juga orang yang mungkin mempunyai pandangan yang kurang baik terhadap dia. Jadi Rasul Paulus mungkin ingin ke sana supaya dia juga dapat bertatap muka, berbicara lebih jelas dengan jemaat yang ada di sana. Karena kita tahu Rasul Paulus dia belum pernah ke sana, jadi dia berjanji untuk mengunjungi mereka. Nah, sebenarnya di dalam permulaan daripada suratnya, Rasul Paulus juga sudah menunjukkan kerinduannya untuk mengunjungi jemaat yang ada di Roma, ya seperti yang kita pernah bahas di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Nah, di situ Rasul Paulus berkata, aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi Rasul Paulus di dalam bagian sebelumnya, minggu-minggu lalu kita melihat Rasul Paulus memuji mereka bahwa iman mereka sudah tersebar sampai ke seluruh dunia. Ya, jadi di sini Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia ingin terhibur melalui kunjungan tersebut, saling menguatkan, saling menunjukkan cinta kasih Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma dan juga menikmati kasih mereka kepadanya. Ya, jadi persekutuan kita dibangun di atas kasih dan kasih yang kita tunjukkan kepada Allah kita. Ya, sejauh mana kita bersekutu dengan jemaat kita itu akan menunjukkan sejauh mana kasih kita kepada Allah kita. Jadi ini yang merupakan satu ukuran ya menurut Andrew Murray ini ya. Ya, jadi Rasul Paulus dia ingin ke Roma bukan untuk melihat kota Roma, dia juga bukan melihat orang-orang yang ada di pemimpin-pemimpin yang ada di Roma ataupun melihat keindahan istana kekaisaran yang ada di Roma, bukan. Dia juga bukan mencari orang-orang yang berpendidikan di Roma untuk berdebat dengan mereka ya. Tetapi Rasul Paulus dia mau ke Roma, dikatakan dia ingin mengunjungi, istilah kamu di sini adalah orang-orang Kristen, ya orang-orang kudus yang mungkin mereka tidak diterima oleh orang Roma pada umumnya ataupun mereka dibenci oleh dunia pada umumnya, tetapi mereka adalah orang-orang kudus yang dikasihi oleh Allah ya. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang Paulus ingin kunjungi. Di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ketiga dikatakan orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Jadi kita kalau percaya kepada Tuhan, kita menjadi kesukaan Tuhan. Dan Rasul Paulus dia datang untuk mengunjungi umat Tuhan, umat yang kudus, umat yang dikasih oleh Tuhan, dan dia ingin menjalin suatu sharing, suatu hubungan yang lebih indah, yang lebih intim bersama dengan mereka. Nah, kita percaya keinginan yang demikian adalah keinginan yang dikenan oleh Tuhan dan akan diberkati Tuhan, adalah sesuatu yang indah di mata Tuhan ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Jadi apa yang diinginkan di dalam hati Rasul Paulus adalah pergi mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Dan kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Dan dia ingin bersekutu bersama dengan jemaat yang ada di sana supaya mereka dikatakan tadi saling sharing, saling terhibur oleh iman satu dengan yang lain. Jadi kalau kita melihat bahwa kunjungan Rasul Paulus, rencana kunjungan Rasul Paulus ke Roma itu merupakan sesuatu yang indah di mata Tuhan, dan dikatakan Tuhan akan memberikan kepadanya apa yang dia inginkan. Walaupun pada akhirnya kita melihat Rasul Paulus kunjungannya tidak seperti yang direncanakan, tetapi dia juga tetap menjadi berkat di Roma bagi jemaat yang ada di Roma, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus dia menyatakan tentang kerinduannya, ya. Lalu kemudian dia juga mengatakan bahwa dia terhalang, ya, sampai sekarang dia masih terhalang. Sampai sekarang dia masih belum sempat untuk mengunjungi dia, ya. Nah, memang kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu, ya, apalagi seperti sekarang ini, ya, kita memang tidak bisa membuat rencana karena masalah pandemi, ya. Kita mau pergi kemanapun susah. Nah, Paulus waktu itu juga dia memang mempunyai keinginan yang kuat untuk mengunjungi jemaat di Roma, tetapi dia katakan dia selalu terhalang. Perhatikan istilah selalu dan istilah terhalang, ya. Jadi bukan satu kali saja, tetapi selalu, ya, berkali-kali. Jadi dia mengatakan alasan bahwa dia sampai sekarang, ya, masih belum bisa datang, ya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan satu kali akan memimpin dia, ya. Tuhan satu kali akan memimpin dia untuk mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Ini adalah keyakinan yang ada di dalam diri Paulus. Lalu kemudian Rasul Paulus juga menunjukkan tentang alasan-alasan mengapa dia tidak sampai sekarang belum pergi, ya. Nah, kalau kita membaca memang ada banyak macam alasan, ya. Jadi kadang-kadang Tuhan mencegah, ya, kadang-kadang dia dihalangi oleh iblis. Kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika, Paulus juga menunjukkan tentang kerinduan niatnya, tetapi kepada jemaat yang di Tesalonika, ya, tetapi iblis mencegah dia. Kadang-kadang dia berencana untuk mengunjungi satu jemaat, tapi iblis mencegah, ya. Nah, Charles Spurgeon dia pernah mengatakan demikian. Dia mengatakan bahwa iblis paling membenci persekutuan Kristen, ya. Jadi iblis itu membenci persekutuan Kristen. Itulah sebabnya dia selalu berusaha dengan kebijaksanaannya untuk memisahkan orang-orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen yang saling berperang, ada orang Kristen yang memisahkan diri, ya iblis akan bertepuk tangan karena itu adalah usaha dia, ya. Bahkan dia mengatakan iblis lebih mengutamakan hubungan yang saleh daripada kita, ya. Artinya dia lebih mengetahui bahwa persekutuan di dalam Tuhan itu sangat penting bagi orang-orang Kristen. Kadang-kadang kita sendiri tidak semengerti si iblis itu, ya, karena dia tahu bahwa persekutuan itu merupakan kekuatan bagi kita. Makanya dia berusaha untuk mempromosikan pemisahan di dalam kehidupan kita, baik sebagai tubuh Kristus maupun kehidupan bergereja, ya. Sehingga kadang-kadang kita melihat bahwa gereja-gereja mengalami pemisahan karena iblis selalu bekerja di dalamnya. Ya, memang ada orang mengatakan pemisahan bisa juga menjadi jalannya Tuhan untuk mengembangkan kerajaannya, ya. Itu adalah kemurahan Tuhan, ya. Itu adalah kemurahan Tuhan. Kemudian kadang-kadang juga Roh Kudus mempunyai pimpinan yang lain, ya. Di dalam Kisah Para Rasul kita melihat
mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi Roh Kudus mencegah mereka ke satu jalan, tetapi memimpin mereka ke jalan yang lain. Ya, memang kadang-kadang kita juga yakin manusia mempunyai pikiran, rencana, tetapi Tuhan yang menentukan langkah-langkah kita. Ya, di dalam pelayanan kita, saya percaya kita juga mempunyai pengalaman yang sama. Kita ingin melakukan suatu pelayanan, kita ingin mengunjungi satu jemaat, tetapi Tuhan tidak membuka jalan untuk kita. Ya, akhirnya kita harus menuruti apa yang Tuhan inginkan. Ya, itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat kita tolak. Ya, baik di dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan, kita belajar untuk taat kepada Tuhan dan kita merasakan itu adalah sesuatu yang sangat indah. Ya, dalam Amsal 19:21 juga dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita boleh merencanakan ini, kita boleh merencanakan itu, tetapi kalau bukan keputusan Tuhan, itu tidak akan terlaksana. Ya, hanya keputusan Tuhan yang akan terlaksana. Jadi kita harus belajar taat. Ya, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus mempunyai kerinduan mengunjungi jemaat di Roma, tetapi dia juga taat pada pimpinan Tuhan. Dia tidak memaksa diri untuk mengunjungi. Ya, Yeremia juga berkata, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ya, jadi kalau kita mempunyai iman seperti Yeremia, kita yakin bahwa Tuhan yang menentukan. Ya, sekarang kita berhadapan dengan pandemi. Saya percaya setiap kita mengharapkan agar supaya pandemi cepat-cepat tuntas. Ya, tapi itu keinginan kita, kerinduan kita. Apakah Tuhan masih mengizinkan hal ini terjadi terus sampai kapan? Ya, kita hanya bisa berdoa berserah kepada Tuhan. Ya, jadi kita punya rancangan, Tuhan yang menentukan. Ya, jadi kalau kita belajar untuk taat, kita akan melihat bahwa ketaatan kita akan membawakan sesuatu yang indah. Ya, nah kita melihat Rasul Paulus, dia menunjukkan tentang keinginannya, kerinduannya, tetapi dia tetap tidak menemukan jalan keluar. Lalu kita melihat di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Jadi di dalam bagian ini kita melihat Rasul Paulus, dia menyatakan tentang kerinduannya. Ya, dia katakan, tetapi sekarang karena aku tidak mempunyai tempat kerja lagi di daerah ini. Nah, di daerah ini itu adalah daerah Yunani. Ya, Rasul Paulus sudah melayani, sudah kita tahu bahwa visi dan panggilan daripada Rasul Paulus adalah untuk menginjili di tempat-tempat yang belum ada orang menginjili. Jadi Rasul Paulus merasa begitu terpanggil untuk memenangkan Yunani kepada Kristus, ya, membawa Injil kepada Tuhan. Nah, dikatakan di sini tidak mempunyai tempat kerja di daerah ini, artinya daerah itu sudah dibawakan kepada Tuhan, ya. Daerah itu sudah dibawakan kepada Tuhan, sehingga dia ingin membawa lagi Yunani yang lain untuk Kristus, sehingga
sehingga dia katakan, jadi sekarang daerah itu sudah tidak ada lagi untuk dikerjakan, ya ladang sudah selesai dikerjakan, dia akan berpindah kepada ladang yang lain, dia akan memulai penginjilan di tempat yang lain. Sehingga Paulus dia mengatakan bahwa dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu. Jadi kita melihat dia adalah seorang yang penuh tanggung jawab, dia adalah seorang yang sangat mengasihi jemaat Tuhan, hatinya hanya untuk Tuhan dan untuk gereja Tuhan. Itu adalah kehidupan Rasul Paulus. Ya, dia tidak melihat, oh tempat kerja ini sudah selesai, saya beristirahat. Tetapi dia setelah tempat ini selesai, dia mulai memikirkan lagi kemana dia akan pergi, kemana Tuhan akan memimpin dia. Nah, kita juga melihat di sini Rasul Paulus menggunakan kata-kata dengan sangat hati-hati, ya. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, aku harap, ya, aku harap. Dia tidak mengatakan aku menetapkan atau aku telah mengambil keputusan, ya. Tetapi dia hanya mengatakan aku harap, karena dia tahu bahwa perjalanannya ataupun penginjilan yang akan dia lakukan itu bukan berdasarkan apa yang dia inginkan, tetapi bagaimana Tuhan akan memimpin dia akan bekerja. Ya, jadi dia mengatakan aku harap, artinya kalau Tuhan mengizinkan, dia akan melakukannya. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, dia tidak akan melakukannya. Ya, jadi kita tahu bahwa di dalam perjalanan Rasul Paulus dia juga mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan, kadang-kadang rencananya harus diubah dan sebagainya. Ya, tapi dia tetap mempunyai harapan, ya, tetap mempunyai harapan. Jadi dia katakan, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, ya. Jadi kita melihat hati daripada Rasul Paulus yang begitu indah, yang patut kita pelajari bersama-sama, ya. Tetapi kita melihat apakah Rasul Paulus pada akhirnya akan sampai ke Spanyol, ya kita tidak tahu, ya. Banyak penafsir Alkitab juga mencoba untuk mencari tahu apakah Rasul Paulus dia benar-benar sudah pergi ke Spanyol. Kelihatannya dia tetap terhalang, ya. Dan dia kelihatannya tidak ke arah Spanyol, tetapi dia pergi ke arah timur, ya. Jadi kita melihat Rasul Paulus dia memang punya rencana, tetapi Tuhan kembali yang menentukan. Ya, dia mempunyai kerinduan, dia ingin mengabarkan Injil di Spanyol, dia ingin memenangkan Spanyol untuk Tuhan. Itu adalah kerinduan dia. Tetapi apakah Tuhan mau mengutus dia ke Spanyol atau mengutus orang lain? Nah, itu rencana Tuhan, ya. Seperti Tuhan juga pernah berbicara kepada Daud, ya. Daud mempunyai rencana yang indah. Dia ingin mendirikan bait Allah untuk Tuhan. Ya, itu adalah sesuatu yang indah, ya. Nah, tetapi Tuhan mengatakan bukan dia yang mendirikannya, tetapi anaknya, ya, yang akan mendirikannya. Kadang-kadang kita menganggap, oh ini kan Tuhan ini kan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Saya ingin melakukan untuk Tuhan, ya. Tetapi kita juga harus meminta petunjuk, meminta pimpinan Tuhan, dan meminta Tuhan memberikan kepada kita hati yang taat sepenuhnya, ya, bukan menurut kehendak saya, tetapi menurut kehendak Tuhan, ya, seperti doa Tuhan Yesus, ya, bukan menurut kehendak saya, tetapi menurut kehendak Tuhan. Jadi kita melihat Rasul Paulus dia mempunyai kerinduan untuk pergi ke Spanyol. Itu persis seperti Daud mempunyai kerinduan untuk membangun bait Allah. Tetapi ini bukan rencana Tuhan, ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, Rasul Paulus apakah dia
akhirnya pergi ke Roma. Ya, kita tahu Rasul Paulus akhirnya dia pergi ke Roma, tetapi dia sampai di Roma, dia masuk ke penjara yang ada di Roma, ya. Jadi, tetapi walaupun demikian, Injil tetap ya disebarkan, Injil tetap disebarkan. Jadi, walaupun jalannya berbeda, lalu jalannya tidak sama dengan yang dia rencanakan, namun terang Injil, ya, kebenaran Allah itu tetap terpancarkan melalui Paulus, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang indah. Asal kita mau melayani Tuhan, bagaimanapun situasi kita, asal hati kita tetap terfokus kepada Tuhan. Ya, kita boleh punya rencana, boleh punya visi, tidak salah. Tetapi seperti yang dikatakan Yakobus, kita harus berdoa, meminta Tuhan yang menunjukkan, ya, yang menunjukkan. Jadi dari pengalaman Paulus, baik rencananya ke Spanyol ataupun akhirnya cara dia dibawa ke Roma, menunjukkan kepada kita tentang kedaulatan Allah yang mutlak, baik di dalam kehidupan kita maupun di dalam pelayanan kita. Ya, kita hanya bisa dengan berdoa, hanya dengan bisa menyerahkan rencana kita dan bertanya apakah Tuhan itu mempunyai rencana yang sama seperti apa yang kita pikirkan, ya, seperti Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ayat ke-15, di situ dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, apakah artinya hidupmu? Ya, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, jadi kita melihat, kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Dia mengatakan dia rindu kalau dia ke Spanyol, di dalam perjalanan menuju Spanyol, dia boleh singgah ke Roma untuk berkunjung dengan mereka. Nah, ini adalah kerinduan dia. Ya, tetapi kenyataannya tidak demikian. Ya, nah dia tetap menyerahkan kepada Tuhan. Ya, jadi Yakobus juga mempunyai iman yang sama. Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan tidak menghendaki, walaupun rencana kita baik, walaupun rencana kita itu sesuatu yang mungkin kita anggap menyenangkan Tuhan, ya, seperti Rasul Paulus ingin ke Spanyol untuk menginjili, atau seperti Daud ingin membangun bait Allah untuk Tuhan. Ya, membangun bait Allah itu adalah sesuatu yang indah, saudara sekalian, ya, sesuatu yang seharusnya menyenangkan Tuhan, ya. Akan tetapi kalau itu bukan rencana Tuhan, tetap tidak terlaksana. Maka Yakobus mengatakan kita lebih baik mencari kehendak Allah karena Dia berdaulat penuh di dalam hidup kita, ya. Jadi kita baik di dalam hal berdagang seperti yang dikatakan di sini, ataupun seperti Paulus dalam hal penginjilan, ya, ataupun pelayanan kita, kita tetap berdoa minta pimpinan Tuhan, ya. Nah, saya teringat waktu kami mau ke Singapura, kita juga menghadapi halangan demi halangan, ya, untuk meminta izin tinggal di Singapura. Kita menunggu dari bulan Mei sampai bulan September, ya. Jadi selama beberapa bulan ini setiap 2 minggu kita harus memperpanjang student visa, ya, tidak dikasih student visa yang cukup panjang seperti murid-murid yang lain. Ya, waktu ke Amerika minta visa juga ditolak 2 kali, ya, ketiga kali baru diizinkan. Jadi kita juga berdoa, kalau Tuhan izinkan ya kita pergi, kalau itu tidak ya Tuhan punya rencana lain, ya. Tapi
Tuhan mungkin melihat penyerahan kita, dia juga menunjukkan kemurahan-Nya. Kadang-kadang kita menghadapi halangan, kita jangan cepat-cepat putus asa, jangan cepat-cepat meninggalkan rencana itu, tapi kita serahkan kepada Tuhan, berdoa meminta hikmat dan pimpinan Tuhan. Rasul Paulus juga demikian, Yakobus juga demikian. Lalu kemudian kita melihat apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus di dalam kunjungannya ke Roma, ya. Dia berkunjung ke Roma, dia ingin agar supaya dia boleh berada bersama-sama dengan mereka untuk seketika lamanya. Nah, banyak penafsir mengatakan bahwa Rasul Paulus menunjukkan niatnya untuk tinggal sebentar di daerah Roma, bersekutu dengan mereka. Dia menggunakan istilah seketika, ya, istilah seketika. Jadi dia datang, waktunya sangat terbatas, tetapi dalam waktu yang terbatas itu dia ingin menjalin suatu hubungan yang indah, dia ingin saling membangun satu dengan yang lain, dia ingin menguatkan jemaat yang ada di Roma, dia ingin bersukacita dan merasa terhibur dan menghibur jemaat yang ada di Roma. Itu adalah keindahan daripada persekutuan-persekutuan kita, sehingga kita saling membangun, ya, seperti Amsal mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi Paulus dia rindu kedatangannya sampai di Roma, dia sungguh-sungguh seperti besi menajamkan besi, atau seperti orang menajamkan sesamanya supaya iman mereka semakin dikuatkan, kerohaniannya semakin diteguhkan, hubungan mereka dengan Tuhan semakin dibangun, ya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat indah. Jadi Rasul Paulus ingin agar supaya dia bertemu dengan jemaat yang ada di Roma untuk seketika, ya, untuk seketika. Berarti dia tidak akan tinggal lama-lama di sana, ya, tetapi hanya seketika saja. Tetapi dalam saat yang hanya seketika, dia dapat menikmati, ya, dikatakan menikmati pertemuan, ya. Jadi walaupun waktunya tidak panjang, tetapi pertemuan itu adalah sesuatu yang sangat indah, ya. Jadi kita kadang-kadang waktu kita sangat singkat, tetapi kalau kita bisa bertemu, itu adalah sesuatu yang indah, ya, saudara sekalian. Nah, seperti Wesley Duell, dia pernah berkata demikian, there is unusual power in united prayer. God has planned for his people to join together in prayer, not only for Christian fellowship, spiritual nurture and growth, but also for accomplishing his divine purposes and reaching his chosen goals, ya. Jadi kita melihat Allah mempunyai satu goals bagi kita. Jadi memang di dalam persekutuan kita, di dalam doa bersama, belajar firman bersama, kita dapat saling bersekutu, ya. Itu adalah sesuatu yang jelas. Kita dapat saling menguatkan, ya, spiritual kita, kerohanian kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dibangun dengan fellowship, kesaksian, sharing daripada saudara-saudara kita, sehingga kita bertumbuh, ya. Jadi baik persekutuan maupun kita saling menguatkan, saling membangun, itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Tapi selain itu dia mengatakan juga ada rencana-rencana Tuhan, maksud-maksud Tuhan yang ilahi, yaitu untuk mencapai tujuan daripada Tuhan bagi umatnya yang terpilih itu. Jadi Tuhan sebenarnya mempunyai satu rencana bagi umatnya, ya, dan kita akan bersama-sama saling membangun satu dengan yang lain,
melalui persekutuan kita, supaya dengan demikian kita bersama-sama mencapai goal yang telah Tuhan tentukan bagi kita sebagai umat yang terpilih ini. Ya, itu adalah sesuatu yang indah. Nah, bukan hanya hari ini kita boleh bersekutu dengan saudara-saudara kita, bahkan di satu hari nanti, bayangkan kita boleh bersekutu, duduk bersama dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, ya, dan orang-orang kudus di segala abad, di segala zaman, di segala tempat, di hadapan Tuhan, disempurnakan di dalam Tuhan, men-sharingkan bagaimana Tuhan memakai kita untuk mencapai goal yang Tuhan telah tentukan bagi kita umat-umat pilihan Allah, ya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat indah yang merupakan harapan bagi setiap kita, ya, di dalam Tuhan. Ya, lalu di dalam ayat yang ke-29 Rasul Paulus di sini dikatakan, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Pada waktu dia mengatakan dia akan mengunjungi, rencana untuk mengunjungi Spanyol, dan di dalam perjalanan ke Spanyol dia harapkan bisa mampir ke Roma, dia menggunakan istilah aku berharap. Ya, dia mengatakan aku berharap. Tetapi di sini pada waktu dia berkata bahwa pertemuan itu akan dipenuhi dengan berkat Kristus, itu adalah satu kepastian, karena dia katakan dan aku tahu, ya, dan aku tahu. Jadi kita melihat di sini Rasul Paulus, dia memberikan satu sesuatu yang indah bagi kita, menunjukkan bahwa memang rencana untuk mengunjungi itu tidak pasti. Tetapi kalau Tuhan izinkan, maka dia persekutuan itu, kunjungan itu pasti mendatangkan berkat. Ya. Jadi ada yang memang kunjungan itu sendiri belum pasti, tetapi kalau kunjungan itu diizinkan Tuhan, maka kunjungan itu pasti menghasilkan berkat. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat indah, ya. Nah, John Rockefeller dia pernah berkata demikian, there is nothing is in this world that can compare with the Christian fellowship. Ya, nothing that can satisfy but Christ. Jadi kita melihat di sini indah sekali, ya. Tidak ada yang dapat membandingkan, saudara sekalian. Persekutuan apapun, perkumpulan apapun di dalam dunia ini, kita melihat dunia juga mengadakan perkumpulan-perkumpulan, ya. Tetapi perkumpulan-perkumpulan yang mereka adakan itu hanya perkumpulan-perkumpulan sosial yang tidak dapat memberikan kepuasan secara spiritual. Ya, itu hanya perkumpulan-perkumpulan sosial untuk meningkatkan mungkin hubungan atau untuk mencari keuntungan-keuntungan tertentu yang hanya dalam batas-batas jasmaniah saja. Hanya Kristus, kalau kita bersekutu di dalam Tuhan, ya, hanya di dalam persekutuan Kristen yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus, barulah kita akan mendapatkan kepuasan yang sejati, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang indah. Kita akan mendapatkan berkat. Jadi Rasul Paulus tadi dia katakan, dia dan aku yakin bahwa jika, jadi dia berharap, dan jika aku datang mengunjungi kamu, ya, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus, ya, kepuasan yang Kristus akan berikan kepada kita. Seperti juga yang sudah kita baca tadi di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-11 tadi, ya. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu.
Jadi dalam pengharapan pertemuan dengan jemaat yang ada di Roma, dia mengarahkan mereka untuk mendapatkan berkat-berkat di dalam Tuhan Yesus, ya, berkat-berkat Injil, berkat-berkat rohani. Ya, jadi di sini kita melihat ya bahwa Rasul Paulus dia rindu agar supaya kunjungannya itu dapat memberikan suatu berkat rohani yang indah, ya. Jadi saudara sekalian, itu sebenarnya merupakan berkat yang Allah ingin berikan kepada kita di dalam setiap pertemuan kita, ya. Baik pertemuan di dalam grup-grup ataupun pertemuan di gereja, ibadah kita, Tuhan sebenarnya ingin agar supaya melalui pertemuan itu berkat-berkat Allah dilimpahkan, ya. Tuhan ingin setiap kali setelah kita mengikuti persekutuan, hati kita dikuatkan, ya. Hati kita dipuaskan oleh Kristus, ya. Jadi setiap kali kita melayani atau setiap kali kita mengunjungi, ya, kita ingin agar supaya berkat Tuhan itu boleh kita sharingkan kepada saudara-saudara kita yang lain, ya. Jadi Rasul Paulus di sini di dalam ayat yang ke-29 ini dia katakan, ya, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Tuhan, ya. Jadi kita hidup untuk saling berbagi berkat Tuhan, ya, baik secara jasmani maupun secara rohani, ya saudara sekalian. Mengapa demikian? Karena kita bereksis juga karena kita menerima berkat daripada orang lain, ya. Orang lain mau mengorbankan dirinya untuk kehadiran kita di dalam dunia. Kita lahir karena orang tua kita memberikan pengorbanan yang luar biasa, ya. Kita mengenal Kristus karena ada orang yang mau mengorbankan hidupnya supaya kita mendengarkan Injil, ya. Jadi kita melihat bahwa kita bereksis pada hari ini semata-mata karena kita sudah diberkati, ya, oleh orang lain, dan Tuhan ingin agar supaya keberadaan kita, hidup kita juga merupakan satu channel, satu jalan, ya, untuk membagikan berkat, ya. Itu adalah hidup yang berdasarkan kasih Kristus, ya, untuk saling menolong satu dengan yang lain. Itu juga yang Rasul Paulus rindukan, ya. Ada seorang berkata demikian, dunia ini indah karena ada hidup yang berbagi, katanya, ya. Nah, dunia ini indah karena ada hidup yang berbagi. Lalu dia katakan lagi, sebaliknya dunia akan sepi kalau masing-masing orang hanya hidup untuk dirinya sendiri, ya. Nah, mengapa Rasul Paulus mau mengunjungi jemaat yang ada di Roma? Karena dia ingin hidup berbagi supaya supaya dunia ini menjadi indah, ya. Jadi kata-kata ini saya rasa penting, ya. Dunia ini indah karena ada hidup yang berbagi. Sebaliknya dunia akan sepi kalau masing-masing orang hanya hidup untuk dirinya sendiri, ya. Jadi kita melihat aja situasi sekarang, ya. Kalau sebelum pandemi kita melihat kita boleh bersekutu, ya. Kadang-kadang sekarang kita melihat di taman-taman, di park-park, ya, kita melihat sepi, tidak terlalu banyak. Sekarang sih sudah mulai agak mendingan, saudara sekalian, ya. Nah, dulu kita kalau weekend ke park, kita akan melihat banyak persekutuan, banyak orang mengadakan persekutuan bersama, perkumpulan bersama. Sekarang sulit untuk melihatnya, sangat terbatas sekali, ya. Nah, rasanya kehilangan sesuatu, saudara sekalian. Jadi
dunia akan menjadi indah kalau kita sungguh-sungguh seperti Rasul Paulus ingin datang kepada satu dengan yang lain untuk menunjukkan kasih Allah kepada sesama kita. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang indah. Baik, kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada yang mau di-sharingkan juga silakan ya. Kalau tidak ada, silakan ya kalau ada ya, saya akan tetap teruskan aja. Di dalam ayat yang ke-25, dia katakan, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang miskin. Jadi kita melihat di sini Rasul Paulus, dia menunjukkan tentang tugas yang sedang dia lakukan. Dia mendapatkan kepercayaan untuk membawakan bantuan kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Ya, jadi satu hal yang indah kalau gereja Tuhan, tubuh Kristus dapat saling membantu satu dengan yang lain. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita bisa bereksis, kita bisa lahir ke dalam dunia ini pun karena ada yang mau memberi kepada kita, ya, sehingga kita tidak pernah membawa sesuatu ke dalam dunia baik secara material maupun secara spiritual, ya. Semua kita terima di dalam dunia ini melalui tangan-tangan yang dipakai oleh Tuhan. Dan kita juga rindu agar supaya kita juga merupakan tangan-tangan yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa berkat baik secara fisik, jasmani maupun secara rohani kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di sini di dalam ayat yang ke-25 kita melihat Rasul Paulus memberikan alasan, menjelaskan ya mengapa sampai sekarang dia masih belum pergi ke Roma, karena dia sedang mempunyai tugas yang lain, yaitu mengantarkan kontribusi daripada jemaat-jemaat untuk dibawakan ke ke Yerusalem. Dan dikatakan di sini dia sedang dalam perjalanan mengantarkan bantuan. Berarti orang-orang yang ada di Yerusalem mungkin sedang dalam situasi yang sangat sulit, ya, sehingga mereka membutuhkan bantuan tersebut. Jadi Rasul Paulus di dalam pasal yang ke-14 menunjukkan kita ada yang lemah, ada yang kuat, kita harus saling menerima satu dengan yang lain. Ya, di sini secara fisik juga dia melihat ada yang membutuhkan, ada yang lebih kuat secara finansial mungkin, sehingga dia mengatakan dia membawa persembahan dari satu sisi dan diantarkan ke sisi yang lain. Ya, kita melihat pertama-tama dia berbicara tentang penerima daripada kontribusi tersebut, yaitu orang-orang di Yerusalem. Ya, ada banyak penafsir, mereka mengatakan mungkin ada sebagian ya ataupun hampir semua orang-orang yang ada, orang-orang kudus yang ada di Yerusalem itu jatuh dalam kemiskinan, jatuh dalam kesulitan. Ya, mengapa terjadi demikian? Karena ada penyiksaan-penyiksaan terhadap orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, sehingga mereka jatuh miskin, ya, khususnya pada zaman Kaisar Claudius, ya, seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, ya. Di situ dikatakan bahwa mereka mendapatkan tekanan-tekanan, penyiksaan-penyiksaan, ya. Atau mungkin karena orang-orang Yerusalem itu mereka menderita penganiayaan, ya, banyak
penganiayaan yang menimpa mereka, sehingga mereka hidup di dalam kekurangan, sehingga mereka membutuhkan bantuan. Ya, nah siapa yang memberikan bantuan? Di sini dikatakan mereka yang ada di Makedonia dan mereka yang ada di Akhaya. Ya, nah mereka yang ada di Makedonia dan Akhaya. Makedonia itu pada umumnya adalah jemaat yang ada di Filipi, dan Akhaya itu pada umumnya jemaat yang ada di Korintus. Nah, kalau kita melihat peta, memang jarak antara Makedonia dan Akhaya dengan Yerusalem itu tidak dekat, ya. Nah, tidak dekat. Nah, tetapi kita tahu bahwa hubungan di dalam tubuh Kristus tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Ya, kita dapat menolong mereka yang berada di tempat yang jauh kalau kita mendengar bahwa mereka mempunyai kebutuhan khusus, baik secara spiritual maupun material. Ya, jadi kita melihat di sini, ya tadi saya katakan, kepada orang-orang miskin, ya. Jadi ada orang-orang yang miskin di Yerusalem, mungkin mereka hidup di dalam tekanan, mungkin mereka hidup di dalam penderitaan karena penyiksaan terhadap mereka, sehingga ya mereka menderita kekurangan secara material, hidup di dalam kemiskinan. Dan Paulus telah dipakai oleh Tuhan untuk mengirimkan bantuan-bantuan kepada mereka. Ya, nah kemiskinan selain daripada penyiksaan daripada pemerintahan, juga mungkin siksaan yang mereka terima karena murka daripada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang di dalam 1 Tesalonika pasal 2:16 dikatakan, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Jadi ini adalah kejahatan orang-orang yang menghalangi pemberitaan Injil, sehingga mereka juga melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Ya, jadi Ibrani pasal 10 ayat yang ke-34 dikatakan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Nah, memang inilah situasi yang ada pada gereja mula-mula. Ya, sebenarnya tidak hanya terjadi di Yerusalem, tetapi juga terjadi di banyak tempat. Ya, bahkan pada hari ini kalau kita melihat negara-negara anti kekristenan, ya hal ini juga tetap akan terjadi, ya karena iman mereka akan menderita, mereka menderita seperti orang-orang yang berada di dalam hukuman, seolah-olah kita melakukan kesalahan. Ya. Banyak orang Kristen di negara-negara anti kekristenan itu dianggap sebagai orang yang bersalah, orang hukuman, yaitu sehingga kadang-kadang juga harta mereka dirampas. Nah, ini adalah suatu nasihat yang sangat positif, karena harta yang sesungguhnya bukan di dalam dunia ini. Harta di dalam dunia ini hanya sebagai alat bagi kita untuk memupuk harta yang lebih baik, yang menetap sifatnya. Ya, dunia ini harta kita tidak menetap, saudara sekalian. Ya, tidak ada harta yang menetap. Dulu ada seorang pendeta pernah mengeluarkan uang dolar, ya $20. Dia katakan, saudara tahu uang $20 ini sudah berpindah
ke tangan siapa saja katanya ya. Jadi uang itu berpindah dari satu orang ke orang yang lain, ke satu orang ke orang yang lain, saudara sekalian. Ya, uang itu tidak akan menetap pada kita ya. Hari ini kita memegangnya, tetapi besok mungkin dipegang oleh orang lain. Nah, itulah keadaan ya. Harta di dalam dunia ini tidak ada yang menetap. Tetapi di sini dikatakan harta kita yang lebih baik daripada harta dunia akan menetapnya sifatnya, yaitu kekayaan rohani yang Tuhan berkati di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita mendapatkan harta yang menetap? Kadang-kadang melalui harta yang tidak menetap ini. Ya, jadi melalui harta yang tidak menetap ini kita gunakan untuk mencapai harta yang lebih menetap. Jadi kadang-kadang kita mungkin menghadapi apa yang dihadapi oleh orang-orang seperti jemaat mula-mula ya. Mungkin karena iman kita, pekerjaan kita dikorbankan ya. Tidak sedikit orang Kristen karena imannya maka dia mengorbankan pekerjaannya ya. Nah, mungkin juga karena seperti yang dikatakan di sini dirampas terang-terangan ya, itu juga terjadi pada banyak orang Kristen. Tetapi jangan kecewa ya, kalau hal yang demikian terjadi di dalam hidupmu, jangan kecewa, jangan putus asa ya, karena kita percaya berkat rohani itu akan jauh lebih indah dibandingkan dengan berkat-berkat jasmani, harta-harta yang akan berlalu begitu saja di dalam hidup kita ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-26 tadi dikatakan bahwa Rasul Paulus itu mengambil keputusan untuk membawakan sumbangan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Itu adalah sesuatu yang sangat indah di mata Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-27 dikatakan keputusan itu memang telah mereka ambil. Ya, kita melihat ini ada satu paradoks di dalam kehidupan kekristenan kita ya. Di satu sisi dikatakan itu adalah keputusan yang mereka ambil. Tetapi di sisi lain dikatakan tetapi itu adalah kewajiban mereka. Nah, kita melihat di sini di satu sisi kita memberikan bantuan kepada gereja-gereja yang membutuhkan, orang-orang Kristen yang membutuhkan, itu adalah keputusan kita. Kita memberi dengan sukarela, ya, tidak dengan terpaksa. Ya, kan dikatakan orang yang memberi dengan sukarela itu menyenangkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ya, tetapi dikatakan di sini bahwa itu adalah kewajiban. Nah, kalau kewajiban itu sepertinya keharusan. Ya, jadi apakah itu sesuatu yang keharusan atau sesuatu yang diberikan dengan sukarela ya. Nah, kita bisa merasa berkewajiban dan mengambil keputusan untuk memberi dengan sukarela. Kita juga bisa merasa berkewajiban, kemudian karena kewajiban kita memberi dengan keadaan terpaksa ya. Nah, sekarang adalah masa-masa membayar pajak ya. Nah, kita tahu bahwa banyak orang di dalam hal membayar pajak, ya, mereka walaupun itu kewajiban, tetapi tidak ada orang yang kelihatannya membayar pajak dengan hati yang sukarela ya. Kelihatannya kalau mereka bisa mengurangi pajak yang mereka bayar, mereka akan berusaha untuk sebisa mereka ya, mencari cara, mencari jalan supaya dapat meringankan pajaknya atau supaya refund-nya lebih banyak dan sebagainya. Jadi itu adalah manusia di dalam menjalankan kewajibannya. Membayar pajak adalah satu kewajiban, tetapi
berapa orang yang sungguh-sungguh dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang penuh kesadaran, ya, untuk membawakan pajak itu, ya, kepada pemerintah, ya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, ya. Kita mendapatkan begitu banyak faedah dari pemerintah. Ya, kita melihat bahwa khususnya di Amerika, kita melihat pajak yang mereka terima, ya. Nah, kita doakan supaya dapat dipakai untuk membawa kelestarian, kesejahteraan kepada rakyat-rakyat, ya. Jadi kita berdoa juga agar supaya para pembayar pajak itu mempunyai sukacita di dalam hatinya. Ya, jangan sampai waktu kita membayar pajak, ya hati kita rasanya kehilangan sesuatu. Ya. Nah, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya di dalam kita membantu orang-orang lain. Nah, kita juga dikatakan di sini di satu sisi itu adalah sukacita kita. Itu adalah kerelaan kita, ya, kemauan yang ada di dalam hati kita, keputusan yang kita ambil sendiri. Tidak ada orang yang datang memaksa, ya, tidak ada, ya. Jadi kita membawa dengan keputusan yang kita ambil. Tetapi di lain sisi kita tahu bahwa itu adalah ketetapan daripada Tuhan. Nah, karena itu adalah ketetapan daripada Tuhan, itu adalah sesuatu kewajiban. Kalau itu adalah kewajiban, maka itu adalah sesuatu yang tidak dapat tawar-menawar. Ya, itu adalah cara Tuhan membangun kerohanian kita, sehingga dengan bertambahnya pertumbuhan kerohanian kita akan juga bertambah kesadaran kita di dalam kita mengasihi Tuhan dan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Ya. Lalu kemudian Rasul Paulus di sini berbicara tentang kewajiban, dia takut orang salah mengerti. Ya. Mengapa membantu orang lain itu di satu sisi adalah keputusan, tetapi mengapa dia di sini dikatakan di sisi lain itu adalah kewajiban. Ya. Jadi Rasul Paulus sebelum orang bertanya kepada dia menjawab dulu. Ya. Jadi kita melihat di sini Rasul Paulus, dia adalah seorang guru yang sangat mengerti pembaca, hati pembacanya. Sehingga di dalam dia menuliskan sesuatu, dia juga berusaha untuk memberikan jawaban kepada kemungkinan-kemungkinan mereka akan bertanya. Jadi kita melihat di sini setelah berbicara tentang kewajiban, dia menggunakan satu istilah sebab. Ya, sebab. Nah, sebab apa? Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain, termasuk kita, ya saudara sekalian, telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi. Nah, bagian rohani harta Yahudi, orang Yahudi itu apa, saudara sekalian? Ya, nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Dan janji itu adalah diturunkan kepada keturunan Abraham. Orang Yahudi adalah umat yang secara darah daging merupakan keturunan daripada Abraham. Dan harta-harta rohani dari Tuhan itu diturunkan melalui orang-orang Yahudi. Ya, itu diturunkan melalui orang-orang Yahudi. Kita melihat firman Tuhan. Ya, pertama-tama janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu diturunkan melalui Abraham dan ya Ishak dan Yakub, dan kemudian Yakub itu menurunkan Israel. Itu firman Tuhan, janji Tuhan diturunkan.
Kemudian firman Tuhan itu dituliskan sebagai Alkitab. Itu juga diturunkan melalui orang-orang Yahudi. Ya. Nah, penantian Mesias juga diturunkan melalui orang Yahudi. Kemudian juru selamat yang adalah terang bagi bangsa-bangsa lain, ya, itu juga diturunkan melalui orang-orang Yahudi. Jadi sebenarnya semua berkat rohani, ya, itu diturunkan melalui orang-orang Yahudi. Kita sebagai bangsa-bangsa lain, sebenarnya kita tidak, ya, berada di dalam bagian berkat itu. Tetapi hari ini kita menerimanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka dikatakan wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Jadi jemaat yang tadi dikatakan yang ada di Makedonia, yang ada di Akhaya, mereka itu adalah bangsa-bangsa lain yang bukan orang Yahudi. Dan jemaat yang ada di Yerusalem, ya mereka banyak adalah orang-orang Yahudi. Jadi mereka orang-orang yang bukan Yahudi secara finansial, secara material, mereka diberkati Tuhan, ya, sehingga Tuhan ingin agar supaya mereka men-sharingkan sebagai balasan, ya. Nah, sebenarnya tidak apa namanya tidak merupakan keseimbangan antara harta rohani dengan harta duniawi. Cuma Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa kalau mereka begitu bersedia, ya, menyampaikan harta rohani kepada engkau, bukankah harta duniawi yang sangat tidak ada artinya dibandingkan dengan rohani itu patut juga di-sharingkan karena mereka ada kebutuhan. Ya, jadi ini adalah cara Rasul Paulus untuk menjelaskan tentang istilah kewajiban yang ada di dalam ayat yang ke-27. Ya, kita hari ini akan belajar sampai di sini. Jadi kita melihat apa yang kita pelajari pada hari ini. Pertama-tama kita melihat persekutuan kita di dalam Tuhan adalah sesuatu yang patut kita rindukan dan yang patut kita usahakan, ya. Karena itu adalah berkat besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, itu adalah sesuatu yang indah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan persekutuan-persekutuan di dalam Tuhan, ya. Karena Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang bersekutu dengan saudara melalui saudara. Ya, seperti Rasul Paulus, dia katakan dia akan dihibur oleh iman orang-orang di Roma, tetapi dia juga akan membagikan berkat rohani, berkat Kristus kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi sebenarnya persekutuan itu merupakan sharing, juga saling membagi berkat Kristus. Ya, itu adalah hal yang indah. Kemudian kita melihat yang kedua, saling mendukung baik secara jasmani maupun rohani adalah hal yang indah di mata Tuhan. Ya, dikatakan di satu sisi kita harus dengan rela hati, tetapi di lain sisi kita harus sadar bahwa itu adalah kewajiban kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita berdoa agar Tuhan selalu mempersatukan gerejanya. Ya, kita tahu banyak masalah yang terjadi di dalam gereja, ya, konsep-konsep yang berbeda, cara melayani yang berbeda, cara menafsir Alkitab yang berbeda, ya, banyak hal-hal yang terjadi, ya. Jadi itu menjadi kekacauan. Banyak gereja-gereja yang sedang menghadapi banyak hal-hal, banyak
bentrokan-bentrokan, dan kita doakan supaya gereja Tuhan selalu dipersatukan. Ya, kita doakan terus agar supaya gereja Tuhan selalu dipersatukan. Kita juga berdoa agar supaya Tuhan memberkati setiap persekutuan yang diadakan di gereja, supaya persekutuan itu seperti yang Paulus mengatakan membawa berkat Kristus bagi setiap orang yang ada di dalam persekutuan itu. Jadi kita doakan dan supaya melalui kesatuan gereja, melalui persekutuan yang indah, ya dunia dapat mengenal kita sebagai murid-murid Kristus. Ya, baik, saya rasa malam ini kita sampai di sini. Saya akan pimpin doa penutup ya, kalau nanti masih ada pertanyaan juga tetap boleh disampaikan setelah kita berdoa bersama-sama ya. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur melihat teladan yang sangat indah yang telah diberikan oleh Rasul Paulus kepada kami tentang kerinduannya untuk bersekutu bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang ada di Roma. Dan itu adalah sesuatu yang sangat indah di mata Tuhan, sesuatu yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi tubuh-Mu, bagi gereja-Mu, Tuhan. Kiranya gereja-gereja di seluruh muka bumi itu dapat hidup bersatu. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang sedang menghadapi kesulitan-kesulitan untuk mempersatukan hubungan mereka. Kiranya Tuhan mengasihani, Tuhan menyatukan mereka dengan kasih dan juga dengan Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap pertemuan dan setiap persekutuan di dalam nama Tuhan diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap saudara seiman kami yang ambil bagian di dalam persekutuan itu sungguh-sungguh merasakan berkat Tuhan sebagaimana yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, kami juga rindu agar supaya setelah pandemi ini berakhir, kami juga boleh bertemu secara fisik untuk saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sementara ini Tuhan, kami hanya terbatas untuk pertemuan-pertemuan secara virtual, tetapi kami sudah merasakan bahwa berkat Tuhan begitu indah bagi kami. Biarlah Tuhan terus memberkati persekutuan kami melalui Bible Study ini, agar supaya kami dapat saling membangun satu dengan yang lain, kami boleh bertumbuh bersama-sama, bahkan kami boleh mencapai goal yang telah Tuhan tentukan bagi kami sebagai umat-umat terpilih ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.